Shalom Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan. Shalom. Musim yang ku hadapi, hidup yang ku jalani sementara kasih-Mu yang sempurna selalu Engkau setia selamanya. Semua serukan, meski gelap awan tak memutih, Kaulah terang, ku akan terbang. Ya semuanya, Yesus sempurna perlindunganmu, ku tinggikan, ku rayakan sepanjang hidupku. Yesus cahayamu menuntunku, ku percaya, ku ikuti di setiap nafasku. Haleluya, sungguh sempurna perlindungan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Katakan, musim yang ku hadapi, hidup yang ku jalani sementara. Yes, tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal, hanya Tuhan. Kasih-Mu yang sempurna, Engkau selalu setia selamanya. Meski gelap awan tak memutih, Kaulah terang, ku akan terbang bersamamu. Yesus sempurna perlindunganmu, ku pergikan, ku rayakan sepanjang hidupku. Yesus cahayamu menuntunku, ku percaya, ku ikuti di setiap nafasku. Haleluya, musik memuji Tuhan. Kau Yesus setia, Yesus sempurna perlindunganmu, ku tinggikan, ku rayakan sepanjang hidupku. Oh Yesus, cahayamu menuntunku, ku percaya, ku ikuti di setiap nafasku. Yesus sempurna perlindunganmu, ku tinggikan, ku rayakan sepanjang hidupku. Yesus cahayamu menuntunku, ku percaya, ku ikuti di setiap nafasku. Ku tinggikan, ku rayakan Tuhan. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. I'm so blessed. Hallelujah. I'm so blessed.
Tuhan, kami akan mendengarkan sabda-Mu. Kau berfirman bagi setiap kami Tuhan. Kami buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Berikan kami roh pengertian, akan kami mengerti firman-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Bila Engkau tak bersamaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dan berkasih karunia-Mu. Pimpin
Saya bersama artis ibu kota ingin bernyanyi. Satu, Ibu Susana Boru Ginting. Kedua, Ibu Rospungu Boru Sidabutar. Dan yang ketiga, yang berikut adalah artis dari Hindustan, yaitu Bapak Silitonga. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Saudara, pada saat pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena begitu luar biasanya kasih setianya kepada kita. Kalau pada hari Rabu ya, hari Selasa yang lalu, saya tidak ikut bersama-sama dengan jemaat di sini di acara Komsel gabungan karena siangnya harus berangkat ke Jakarta, dan pada hari Rabunya saya menghadapi ujian disertasi, dan puji Tuhan dinyatakan saya lulus dengan sangat memuaskan. Dan pada hari Kamisnya pagi hari Rabunya pagi itu penuh dengan pergumulan. Kenapa? Karena menghadapi 7 tim penguji, 2 profesor dan 5 orang yang sudah bergelar PhD. Dan orang yang bergelar PhD itu wajahnya agak seram-seram begitulah.
nggak ada wajah yang manis. Namun semua saya hadapi dengan penuh sukacita dan saya lalui dengan anugerah dan pertolongan Tuhan, juga karena doa saudara semua yang telah memberikan kami dukungan yang begitu luar biasa. Dan saya katakan kepada mereka, kalau besok pagi saya di wisuda dan sore harinya istri saya pada jam 4 sore akan ditabiskan menjadi pendeta. Nah saudara, pada hari ini saya berbicara tentang soteriologi. Nah, jadi mulai saat ini kita belajar banyak tentang firman Tuhan dan kata-kata istilah. Begitu juga nanti setelah mereka menghadiri acara pelatihan di Tebing Tinggi pada tanggal 15 yang lalu, dan nanti implementasinya itu di dalam komsel setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, dan nanti para jemaat menjadi juga tutor untuk memuridkan orang lain lagi. Jadi itu yang mau kita kerjakan. Jadi Bapak Ibu tidak hanya jemaat biasa, engkau adalah orang yang luar biasa di gereja ini. Amin. Nah kita bicara tentang soteriologi, yaitu tentang keselamatan, artinya keselamatan. Nah lanjut. Nah di dalam ada satu urutan atau yang disebut ordo salutis, yaitu urutan keselamatan. Jadi ada dalam urutan keselamatan itu ada yang disebut dipilih, kemudian yang dipilih itu mendengar pemberitaan Injil, dan kemudian orang yang mendengar pemberitaan Injil maka dilahirbarukan atau regenerasi, dan setelah mereka dilahir baru mereka bertobat. Dan kemudian setelah bertobat mereka dibenarkan. Maka saudara hari ini yang telah bertobat, yang telah lahir baru harus dibenarkan. Dan setelah kita dibenarkan baru kita diakui. Dan setelah itu baru menjalani pengudusan. Ini juga jemaat harus kudus. Kemudian dan menikmati pemeliharaan Allah. Kalau kita sudah berada di dalam tahap pengudusan, maka kita di sana tinggal menikmati pemeliharaan Allah. Dan kemudian kita dipanggil Tuhan dan kemudian kita dimuliakan. Itu yang mau kita bahas pada hari ini. Yang berikutnya. Nah saudara, itu urutan keselamatan itu adalah dipilih, dilahirkan barukan, dibenarkan, diakui, dipanggil Tuhan dan dimuliakan. Berikutnya. Nah, kemudian pekerjaan Allah. Ini Allah yang bekerja kepada setiap kita. Kita itu dipilih. Kita yang putih, baca yang putih ya, yang tulisan berwarna putih. Kita itu dipilih. Engkau adalah umat pilihan Tuhan. Amin. Saya dan saudara adalah umat pilihan Tuhan. Jadi urusan Allah yang memilih kita sebagai umat pemenang. Kemudian kita dilahir barukan, itu juga urusan Tuhan, bukan urusan manusia. Kemudian engkau dibenarkan, engkau diakui, engkau dipanggil Tuhan dan engkau dimuliakan oleh Tuhan. Itu pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak bisa melakukan hal-hal dalam hal itu. Namun kita melakukan bagian kita. Apa bagian kita? Mendengarkan pemberitaan Injil. Saudara dan saya tinggal aja hanya mendengar. Maka saudara arahkanlah pandanganmu, arahkan telingamu, arahkan kupingmu kalau ada yang punya kuping untuk mendengar. Ada amin? Saudara, engkau diciptakan dan saya juga diciptakan sesuai dengan yang polanya Tuhan dengan luar biasa. Jadi seorang penguji saya berkata pada waktu kami lagi santai-santai, dia itu profesor bidang microbiology. Dia berkata dia hubungkannya ciptaan Tuhan, karena mikro yang hal-hal yang kecil, dihubungkannya ciptaan Tuhan tentang masalah ilmu pengetahuan. Contoh, kenapa hidung manusia mengarah ke bawah? Ada yang tahu? Mengapa hidung manusia mengarah ke bawah? Hidung. Kalau mengarah ke atas, datang hujan, masuk air ke dalam semua. Kan begitu kan? Berarti ciptaan Tuhan cukup sempurna dan sangat sempurna. Makanya jangan engkau menyia-nyiakan apa yang Tuhan ciptakan. Dan sekarang ini dunia lagi-laginya dan sedang melakukannya perubahan-perubahan dalam hidupnya.
Apa itu? Perubahan gender. Apa mereka perbuat? Laki-laki diubah menjadi perempuan. Bisa nggak perempuan diubah menjadi laki-laki? Caranya? Kalau dia buang air kecil berdiri begitu ya. Begitu. Saya juga heran, nggak tahu, saya nggak ngerti. Ya. Nah, saudara, engkau dipilih. Amin. Kemudian dilahirkan barukan. Kita sudah lahir baru. Dan kita dibenarkan dan kita diakui sebagai anak Tuhan. Berikutnya. Lahir baru. Udah lahir baru kita ini? Belum lahir baru. Belum, masih jauh. Pekerjaan Allah dipilih. Berikutnya, Bang. Ya, lahir baru. Nah, saudara, tindakan rahasia Allah dalam hati manusia. Jadi Tuhan punya sesuatu hal, melakukan suatu pekerjaannya di hati kita. Rahasia Allah ada dalam hati saudara. Amin. Jadi sebenarnya dalam hati manusia itu ada Roh Kudus yang sedang berbicara dengan Allah. Tapi kebanyakan kita memakai pikiran kita, sehingga pikiran kita dirasuk oleh kuasa-kuasa kegelapan. Ingat, orang lahir baru, dengarkan suara hatimu. Ada amin? Dengarkan suara hatimu. Kita baca. Orang yang lahir baru. Aku sudah disalibkan Kristus. Bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Saudara, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Nah, kalau saudara mengakui adalah orang Kristen, engkau adalah ciptaan baru. Engkau adalah manusia baru yang berperilaku baru, bukan berperilaku yang lama. Paulus berkata, aku sudah disalibkan dengan Kristus. Tahu nggak saudara, berbicara mengenai salib bukan hal yang enteng, bukan hal yang gampang didengarkan, diceritakan. Ini salib adalah penghukuman yang paling berat. Hukuman yang paling berat di Indonesia adalah hukuman mati. Hukuman matinya itu pun sebenarnya enak. Kenapa? Ditembak, tidak sampai 5 menit udah mati, nggak dirasakan apa-apa. Tapi hukuman gantung berjam-jam. Yesus itu disalibkan bukan hanya sebentar, dari subuh pagi. Mulai dia menerima aniaya, dicambuk, disiksa, dimahkotai duri, disuruh bawa kayu salibnya ke atas gunung Golgota, melelahkan, bukan main. Dan disalibkan bukan langsung mati, ada proses. Baru dia mati jam 3 sore, dia menghembuskan nafas terakhir. Tidak gampang saudara, tapi Paulus berkata, aku sudah disalibkan dengan Kristus. Artinya menyelesaikan semua perkara-perkara hidupnya. Bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi biarlah kehidupan Kristus itu kita hidupi. Makanya mengikut Yesus itu saudara bukan enteng. Mengikut Yesus itu penderitaan yang dahsyat. Tapi Paulus berkata, dengan bangga dia berkata, aku sudah disalibkan dengan Kristus. Apa itu? Perlakuan buruknya telah disalibkan. Perbuatan terjahat-jahatnya telah disalibkan. Dulunya dia ngejar-ngejar orang Kristen, sekarang dia dikejar-kejar Kristus. Halo? Ada amin? Nah, pertobatan, kita harus bertobat. Maka orang yang telah bertobat itu, dia berkata, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru.
Kalau dulunya perbuatan yang jahat nggak lagi. Itulah yang saya ucapkan tempo hari, yang saya sampaikan pada waktu kita ibadah di Kenan. Orang yang sudah bertobat itu, orang yang sudah dilahirbarukan itu, orang yang sudah dibaptis itu tidak tahu lagi berbuat dosa. Amin. Tidak tahu lagi dia berbohong. Jujur akan hidupnya. Haleluya. Itu ciptaan baru. Berikutnya kita lihat. Saudara, pengertian lahir baru definisinya adalah permulaan hidup rohani atau kelahiran dari atas atau dari surga. Dan lahir baru itu adalah lahir baru merupakan suatu ciptaan baru, bukan berarti memuang natur alami manusia lama. Bukan memperbaiki natur manusia lama. Bukan berarti hidung yang pesek dulu dikasih mancung, bukan. Bukan yang keriput menjadi mulus kembali, bukan itu saudara. Kalau memang engkau keriput, ya syukuri riput-riputnya. Kalau memang engkau pesek, ya syukuri hidung yang ke dalam itu, gak apa-apa. Amin. Ada orang gak bersyukur, rambutnya jangan dia gak bersyukur, harus dicat lagi. Berkali-kali saya tertipu saudara. Dan itu di kalangan orang Kristen. Dari belakang bulek, kita pandang bulog, hidung rata, gitu. Saya sering ketemu, tadi aku pikir bulek, hampir-hampir aku ngomong bahasa Nias, begitulah. Lahir baru bukan suatu proses. Lahir baru sepenuhnya pekerjaan Allah. Maka serahkanlah hidupmu kepada Allah supaya engkau mengalami kelahiran baru yang hakiki. Amin. Dasarnya Yohanes pasal 3 ayat 3 dan 5. Syarat masuk kerajaan Allah. Nah saudaraku dalam Tuhan itu, engkau harus bangga orang Kristen. Aku orang yang sudah lahir baru. Ada amin? Itu yang penting bagi kita saudara, engkau bangga. Berikutnya, bagaimana kelahiran baru terjadi? Itu oleh anugerah Allah. Ya, Allah melahirbarukan yang telah ditentukannya. Berarti saudara dan saya telah ditentukan Tuhan menjadi orang lahir baru. Bukan dari darah dan daging atau keinginan laki-laki. Itulah Yesus. Tapi oleh firman dan roh Allah berkuasa menyelamatkan saya dan saudara. Jadi kita harus bangga menjadi orang Kristen. Kita harus bangga menjadi orang yang lahir baru. Jangan engkau merusak lagi kehidupan baru saudara. Amin. Kalau orang yang membeli baju baru, kalau boleh jangan disentuhnya tanah, jangan disentuhnya hal-hal yang jorok. Takut bajunya jorok. Coba orang baru saja beli baju baru, lalu dia main lumpur, cocok gak kira-kira? Gak cocok. Orang yang baru beli baju, oh kalau boleh jangan disentuhnya tanah. Apalagi saya baru beli sepatu, kalau boleh saya gak mau sentuh yang berbaris pasir, nanti jorok telapak kaki sepatu saya. Karena baru. Begitu juga hidup kita, jangan lagi sentuh dosa. Amin. Jangan bergaul lagi dengan orang berdosa. Amin. Jangan bergaul lagi dengan mereka. Jaga pergaulanmu, jaga persahabatanmu, jaga lingkunganmu, jaga perkataanmu, ucapanmu. Engkau jaga. Jangan sama saja sebelum lahir baru dan setelah lahir baru nggak ada perubahan. Kita harus berubah. Halo? Kalau dulunya marah-marah, sekarang nggak lagi. Sekarang ramah-ramah. Beda marah-marah dengan ramah-ramah. Ada amin? Dulunya susah tersenyum, sekarang gampang tersenyum. Kenapa? Karena ada Yesus di dalam. Haleluya. Saudara minta roh daripada Tuhan. Beberapa minggu lalu saya kan khotbah di sini tentang masalah roh kan. Ada 9 karunia roh. Hah? Ada kan? Pas.
Saya mau ceritakan kesaksian saya ya, agak panjang sedikit, tapi tahankanlah. Kenapa? Karena sebentar lagi kita makan siang. Ya kan? Gak apa-apanya. Gini ceritanya. Kan ada teman di sini, pendeta datang kan, Pak Alex Karamoy. Dia mengadakan suatu penelitian di tengah-tengah jemaat. Ya. Dan bukan kalian, bukan jemaat ini yang ditanya, tapi semualah anak-anak yang di panti asuhan, dan juga termasuk ada Yase udah pergi ke Duri, dan ada juga Tempori Cahaya. Mana ada Cahaya hari ini? Oke. Oh, syukur Cahaya. Ada beberapa orang lah begitu. Tahu nggak pada waktu itu ada dikumpul semua bahan pertanyaannya dan dibuat dalam satu tabel. Dan tahu nggak saudara, ada tim penguji yang agak seram wajahnya tadi yang kubilang itu, cari-carinya kelemahanku. Saya lagi berdiri, lagi ujian, tes. Pertanyaan begini, Pak, berapa anggota jemaat Bapak? Saya bilang 200 orang. Oke. Ini yang ditanya itu ada 30 orang. Oke, sudah mencukupi. Tetapi ada dari 30 orang itu, ada 17 orang yang tidak puas tentang penggembalaan Bapak. Ada 17 orang tidak puas. Aku bertanya sama jemaat hari ini, siapa yang puas tentang saya sebagai gembala sidang di sini? Biar kulihat apakah separuh atau semuanya begitu ya. Oh, di sini semua mayoritas kulihat. Yakin? Tapi kenapa pada saat angkat itu diangkat 17 orang lebih 50% tidak puas sama saya? Disitulah roh hikmat bekerja. Gini roh hikmat bekerja. Saya katakan begini, baik, jemaat saya menjawab dengan jujur. Mereka tidak puas kepada saya karena saya aktif dan sibuk di luar gereja kami karena saya diangkat sebagai ketua sinode. Gini dia. Nah, itulah, rasakanlah. Yang kedua, wakil gembala sidang saya memimpin pos PI. Tentunya penggembalaan di gereja kami sudah berkurang. Manggu lagi, pas pula. Lalu ditanya, apa rekomendasi Bapak atas ketidakpuasan jemaat ini? Tuhan kasih aku roh hikmat untuk bicara. Kalau hari ini saya dinyatakan lulus, dan kemudian besok pagi saya akan diwisuda, dan sore hari istri saya juga akan ditabiskan menjadi pendeta untuk menangani gereja kami. Tambah mangguk-mangguk kepalanya. Akhirnya dia berkata, saya nyatakan lulus. Wow, luar biasa. Mereka masing-masing memberikan. Walaupun ada mereka bilang gak puas, saya itu menjadi kemenangan bagi saya. Saya gak pandang mereka, kenapa kamu begini ngomongnya, kenapa aku gak puaskan, kenapa gak bisa aku puaskan semua orang. Tapi saya ambil dari hikmah daripada itu, roh hikmat bekerja. Amin. Itu dia. Yang berikutnya, karya Allah dalam kelahiran baru. Jadi Allah berkarya, Allah bekerja bagi orang yang lahir baru. Kalau engkau tidak mengalami kelahiran baru, Allah gak bekerja, Allah gak berkarya. Saya katakan kepada saudara, dan ini saya katakan sama si Ivan ini, Ivan. Kenal si Ivan? Namanya Ivan Noel, marganya Andraha, nama panggilan akhirnya Bapak Matthew. Bapak Matthew. Nah, di waktu kamu mengalami kecelakaan yang begini, berapa lama kamu berada di rumah? Ciptakan prestasi. Halo?
Ciptakan prestasi. Di tempat tidurmu banyak kau membaca, jangan kau banyak kau nonton video, gak ada gunanya. Ciptakan prestasi, maka Allah berkarya. Amin. Dimanapun engkau berada saat ini, saya minta kepada semua jemaat, ingat baik-baik, ciptakan prestasi. Di sana Allah berkarya. Melalui mana Allah berkarya? Melalui keluarga, menempatkan kita dalam keluarga Allah. Itulah dimulainya karya Tuhan. Dari mana mulanya itu? Maka mulai dari keluarga saudara, engkau ciptakan sesuatu, engkau lakukan sesuatu, kita dipenuhi oleh kuasa Tuhan dan roh Allah berkarya di atas pertemuan kita, di atas impian kita. Katakan amin. Kemudian rohnya, memberikan rohnya kepada kita. Kalau kita telah memberikan kesempatan bagi Roh Kudus untuk berkuasa atas hidup kita. Dan setelah itu, saya dan saudara akan dikaruniai suatu hidup yang kekal. Ada amin? Halo, amin. Berikutnya, bagaimana kita tahu kita sudah lahir baru? Semua tahu bagaimana orang lahir baru. Ada kesaksian, roh yang bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah itu dia melakukan yang Allah lakukan. Ada amin? Anak-anak Allah melakukan yang Allah lakukan. Tapi kalau engkau mengakui dirimu anak Allah, engkau melakukan perbuatan setan, menipu, berbohong, segala macam, maka ayat yang lain berkata, kalau engkau berbohong, maka bapamu pemohong, pendusta. Siapa itu? Simbolis. Simbolis kenal, marganya apa? Bus. Karena dia tinggal di Siborong-borong. Nanti pergilah sama orang Batak, ada nggak marabus di Borong-borong? Pas di Tonga, ada nggak Pak margabus? Gudang margabus dah. Gudang dong ada margabus. Ada? Ada. Di Porsea, Nama Bintang. Di mana ada orang Batak ada margabus. Halo? Tahu margabus? Apa margabus? Itulah. Ya. Jangan margabus. Amin. Jangan berbohong. Amin. Halo, amin. Yang kedua, hidup baru. Lahir baru dan hidup baru berbeda, tetapi berkaitan erat. Lahir baru, hidup baru berbeda. Apa itu? Lanjut. Pengertian hidup baru adalah kapan dan dimulai ketika kita mampu meresponi firman Allah dengan benar. Itu. Kalau engkau mau meresponi firman Tuhan dengan benar, disitulah mulainya. Dasar-dasarnya ada. Dan diawali dengan kesadaran dan keberdosaan kita dan kasih Allah yang benar, yang besar. Jadi saudaraku dalam nama Tuhan, itulah tandanya engkau sudah lahir baru, hidup baru. Kita mampu meresponi firman. Jangan seperti saat-saatnya meletakkan batu pertama suatu bangunan. Pada saat acara peletakan batu pertama bangunan, doa, pujian dinyanyikan dan batunya besar-besar, diletakkan batunya. Betul? Halo? Betul? Batu pertama diletakkan. Besok ditanya, udah selesai pembangunan, di mana batu pertama gereja ini diletakkan? Satu pun nggak ada yang tahu. Sesuatu tempat di sana. Padahal diletakkan dengan doa, betul?
dengan doa, tapi lupa. Begitu juga kadang-kadang firman Tuhan ini. Apa khotbah minggu lalu? Apa ya? Nggak tahu. Halo? Itu anak saya si Sonta itu. Dia yang syuting. Dia yang rekam, yang khotbah. Ditanya, Pak, judulnya apa? Kok ditanya lagi sama saya kembali? Saya bilang wartawan itu seharusnya mencari tahu kelemahan pembicara. Itu dibuat headline-nya. Maka Sonta cari-cari kelemahan saya hari ini. Itu bikin judulnya. Amin. Halo? Ada amin? Haha, cari-cari kelemahan saya. Maka kau bilang gak puas. Tahu gak saudara, beberapa minggu lalu 2 orang ibu kita ini, Ibu Gembala dengan Ibu Silitonga, mereka mengikuti pelatihan melalui Zoom. Pelatihan, mereka di rumah duduk bersama sampai hujan, basah-basah kuyup, Bapak Silitonga bonceng ibu bersedia butar, haleluya, penuh dengan setia, hujan, petir. Tapi mereka setia untuk datang mendengarkan apa pengajaran dari para pengurus sinode tentang GKB. Tahu apa yang terjadi? Ibu Gembala duduk lama. Mesti nari awakku nina. Bapak Sitong ngantung-ngantung dia. Iya. Saya tiap malam Zoom sampai jam 11 malam. Aku santai saja. Lalu kenapa demikian? Karena ada yang kuharapkan di depannya. Kalau tidak ada yang diharapkan di depannya, maka kita semua melelahkan. Betul? Melelahkan. Tahu saudara, pada waktu masa muda saya itu, aku harus pergi ke Sinabung Jaya dari kota Medan sampai ke Banjahe untuk singgah di rumah Sabar Menanti, Simpang 3, Jalan Samura belok kiri. Di depan sana gampang tahu, turun nanti ada masjid, di situ turun belok kiri. Ku usahakan datang dari Medan, pusing kepala, tahu latih bahasa ini gini terus di jalan, nggak masalah, biarpun gini-gini kami di jalan, karena ada yang akan kutemui baru gini Jalan Samura. Kan gitu kan? Halo, melelahkan gak nih? Nggak melelahkan. Tengok ini, Yase pergi ke Duri itu bukan enteng pergi ke Duri, saudara. Udah kesana saya bawa mobil sendiri, melelahkan sekali di jalan. Tapi Yase ke sana demi apa? Demi baru si Burian idaman hatinya. Betul. Gak gampang. Kalau ada sesuatu hal yang kita harapkan, selesai, kapan Jahe 1 menit. Ya kan? Betul gak nih? Tebing tinggi itu Pak Bora, sebentar, 2 jam cuma perjalanan dulunya, ya kan? 2 jam. Bagaimana turang? Itu, datang mama orang, siapa ya? Karena dia nggak merasa, karena Bapak Deborah datang ke sini. Yang orang, itu dia. Jadi kalau ada sesuatu yang kita harapkan untuk kita raih, maka jam-jam itu nggak terasa. Halo, nggak terasa. Begitu juga di sini. Kalau ada hal-hal yang kau raih, berapa jam engkau duduk di sini nggak terasa. Bahkan kau merasa kurang. Betul? Tapi kalau nggak ada yang kau harapkan, pulang saja. Bosan pun, pulang aja. Kenapa? Karena ada yang diharapkan. Mankai. Yang kau dapatkan di sini adalah pertolongan Tuhan. Hidup baru adalah hidup dalam roh. Mengapa? Karena dengan hidup dalam roh, manusia lama kita akan hilang kuasanya. Ngantuknya hilang, malasnya hilang, apalagi si pelebegunya hilang.
kalau hidup dalam roh. Ada amin? Ngantuk saudara hilang pada hari ini kalau engkau hidup dalam roh. Tapi kalau hidup dalam kedagingan, amin. Dia nggak dibilang amin, amin katanya. Karena terngiang-ngiang dia bilang amin. Takut nggak bilang amin begitu. Kemudian hidup dipimpin oleh Roh Kudus sehingga kita dapat melakukan firman Allah. Nah, orang yang hidup di dalam Roh Tuhan itu, dalam Roh Kudus itu, kesukaannya melakukan firman Tuhan. Itu artinya, maka saudara hiduplah oleh Roh. Roh Kudus mematikan kuasa manusia lama. Tentunya sudah saya tahu tadi. Kalau dulu dia perokok, dia nggak rokok lagi. Kalau dia sudah pemabuk, dia nggak mabuk lagi. Tapi kalau juga masih melakukan yang sama, tandai dia, bilang sama dia orang lama atau orde lama. Ada beberapa orde sekali. Ada orde baru, ada orde lama, ada reformasi. Masih ingatnya itu? Orde lama masa Soekarno, orde baru masa Soeharto, orde reformasi Habibie ya, Habibie. Itu pun yang menumbangkan Soeharto adalah siapa yang menumbangkan Soeharto? Amin Rais. Ya. Roh Kudus memelihara orang percaya sampai akhir. Nah, itu dia saudara. Kalau kita di dalam roh, ini luar biasanya. Kita dipelihara oleh Tuhan. Kita dicukupkan oleh Tuhan. Ada amin? Janganlah engkau pernah meragukan kuasa Tuhan kalau engkau hidup di dalam roh. Tuhan memeliharamu. Amin. Tuhan memelihara. Maka orang-orang hidup di dalam roh, jangan khawatir, jangan bimbang, jangan ragu. Tuhan sediakan. Ingat ya, Tuhan menyediakan. Tuhan menyediakan. Sama-sama, Tuhan menyediakan. Ya, Tuhan menyediakan. Dan perkataan saya, apakah Tuhan menyediakan? Benar, Tuhan menyediakan. Tuhan tidak pernah membiarkan engkau lapar. Amin. Karena firman Tuhan berkata, anak cucunya tidak meminta-minta. Halo, amin. Anak cucunya tidak meminta-minta roti. Kenapa? Karena Tuhan menyediakan. Jangan engkau seperti bangsa Israel. Ngapain? Bersungut-sungut setiap hari. Pagi hari, sore hari, tambah-tambah siang hari. Pengertian saya, maksudnya adalah jangan bersungut-sungut. Amin. Dunia aja tahu, apa lagunya? Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Kalau dunia tahu, saudara pun mesti tahu. Ada amin? Nah saudara, hidup baru adalah tinggal di dalam pokok anggur. Yesus berkata dialah pokok anggur yang benar. Jadi pokok anggur itu adalah Yesus adalah pokok anggurnya. Artinya kita hidup di dalam Yesus. Ranting, saudara dan saya dikatakan ranting, itu nempel, tumbuh daripada pokok itu sendiri. Dan artinya ranting mendapatkan kehidupan baru melalui pokok anggurnya. Maka ranting itu sering menumbuhkan satu tunas baru, pucuknya itu hal-hal yang baru, dan juga buahnya. Ada amin? Nah saudara, engkau harus memunculkan tunas baru dan juga buahnya, perbuatannya. Ingat baik-baik, pohon dikenal dari buahnya. Kalau buahnya manis, batangnya pun pasti manis. Ada amin?
Atau ada pohon anggur buahnya jeruk? Nggak ada. Pisang buahnya labu? Nggak ada. Halo? Jadi saudara, ranting-ranting adalah kita ranting-ranting yang tumbuh dari pokok anggur itu. Jadi kalau hidup dalam Kristus, kalau kau hidup oleh karena Kristus, maka perbuatan saudara adalah perbuatan Kristus. Bila kau izinkan sesuatu terjadi,